Ini kalau salah dimaafkan, Pak. Silakan. Kalau ini bolpen, kalau untuk yang berguna itu buat kita belajar, buat kita tulis menulis dan mencatat semua data. Kalau untuk pekerjaan, untuk berbisnis kita catat semuanya di buku kita. Tapi saya pernah punya pengalaman di sekolah dulu, waktu SMA ada teman saya yang emosi sama temennya karena suatu masalah gitu, terus uh, di dipeluk dari belakang, terus ditusuk-tusuk punggungnya pakai bolpen. Jadi tergantung seperti kata Bapak dosen tadi, tergantung kita memakai alat ini untuk suatu hal yang berguna atau yang tidak berguna. Gitu, Pak. Satunya, kurang satu. Kurang satu. Berguna, mematikan, tidak berguna. Oh, tidak berguna. Berguna, tidak berguna. Nggak nemu, Pak. Nggak kepikiran yang tidak bergunanya, Pak. Bolpen itu bisa tidak berguna kalau kita tidak pakai sama sekali, ditaruh di tempat yang baik. Oh. Demikian juga hidup kita. Hidup kita bisa berguna untuk kerajaan Allah. Kalau hidup kita sungguh-sungguh mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa mematikan kalau hidup kita tidak dipakai untuk kerajaan Allah, tetapi sekali lagi untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Itu mematikan. Tapi hidup kita bisa tidak berguna sama sekali kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi contoh-contoh itu bisa dipakai Bapak Ibu sebagai alat-alat proses untuk memengaruhi apapun juga yang ada di bawah Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu mau goal settingnya apa? Bapak Ibu pakai proses-proses di sekeliling kita. Ingat, kita belajar tentang karakter, kita belajar tentang kepemimpinan. Ini penting untuk mencapai apa tujuan terakhirnya? Setting goal, tujuan akhirnya. Goal settingnya ini. Ya. Jadi kita harus mengetahui hal ini. Ini penting buat kita semua. Perhatikan Bapak Ibu, alat apapun yang Bapak Ibu pakai, ya, penting sekali untuk kita mengajar dalam kepemimpinan. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu nanti akan jadi hamba Tuhan, akan jadi pendidik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam suatu tempat Bapak Ibu akan diperhadapkan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu bisa pakai benar PowerPoint, bisa. Ya, poin yang ada powernya, itu PowerPoint. Bapak Ibu bisa pakai alat praga. Ini alat praga. Ya. Jarang sekali kita pakai alat praga untuk menerangkan orang lain. Bapak Ibu perlu tahu bahwa manusia itu ada tiga hal yang menjadi apa namanya, yang dia alami. Ada orang-orang tertentu yang dia visual, ya. Visual, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia audio. Ada orang-orang tertentu yang kinestetik. Nah, Bapak Ibu, untuk orang kinestetik tidak bisa cuman dia hanya mendengar. Saya punya pegawai, ya, saya punya driver, Bapak Ibu. Driver saya ini harus menulis. Ya, orang visual kinestetik. Kalau cuma dengar sering salah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih harus tahu orang-orang yang di bawah Bapak Ibu, yang diajar Bapak Ibu, yang akan dipengaruhi Bapak Ibu, itu orang visual, orang audio, atau orang kinestetik. Orang kinestetik itu apa? Sambil menerangkan Bapak Ibu pemakai alat peraga, Bapak Ibu yang terkasih, pernah suatu saat saya mengajar di Batam. Ada seorang suami istri, suaminya dari Perancis, istrinya dari Batam. Mereka pulang dari Perancis karena suaminya itu dia waktu itu ditemukan dia selingkuh dengan seorang wanita. Istrinya marah, dia mau pulang ke Indonesia untuk menceraikan suaminya. Karena mereka menikahnya di Indonesia, tidak bisa bercerai di Perancis. Harus sesuai dengan law hukum yang ada di Indonesia.
Waktu dia sampai di retreat, Bapak Ibu yang terkasih, bapak ini, suaminya ini, dia dengar, tapi tidak diterangkan karena istrinya lagi marah. Jadi waktu itu mereka ada di satu tempat di gereja. Kebetulan gembalanya waktu itu dia sudah mendapat pemulihan di kegerakan suami istri ini. Kemudian hamba Tuhan ini waktu khotbah dia bercerita bagaimana Tuhan memulihkan banyak pasangan. Kalau Bapak Ibu yang sebelum Bapak Ibu bercerai, memutuskan bercerai, Bapak Ibu ikut dulu retreat ini. Kemudian singkat cerita, suami istri ini ikut retreat. Perhatikan Bapak Ibu. Suami ini tidak pernah istri ini tidak pernah menerjemahkan apa yang pengajar sampaikan kepada suaminya. Luar biasa, pada hari terakhir, suaminya orang Perancis ini, dia berkata kepada istrinya, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang ada, dan saya bertobat, ampuni saya. Istrinya bingung, loh kamu tahu dari mana? Kamu bahasa aja enggak tahu. Dia bilang, saya tahu dari setiap alat peraga yang dipakai. Itu sangat memberkati saya dan mengubah hati saya. Pulang dari retreat, suami istri ini menemui kami, dan waktu itu mereka berkata, Pak, saya mau bertobat, saya mau rekomitmen. Dia menemui kami, waktu itu kami dengan teman ada 2 pasang lagi, kita 3 pasang, memberkati suami istri ini, tetapi dia bilang mereka suaminya tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka kembali mengucapkan janji nikah, rekomitmen, bertobat dan rekomitmen. Karena apa? Suaminya melihat, suaminya kinestetik, melihat, dan dia diberkati sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, saya membagikan ini buat semua Bapak Ibu supaya mempergunakan ini ketika Bapak Ibu mau kuliah, Bapak Ibu mau sekolah, Bapak Ibu mau mengajar, Bapak Ibu perlu membagikan ini kepada teman-teman yang lain. Pakai alat-alat di sekitar kita, ya. Sekali lagi ini yang bisa saya